kegiatan hari ini kita akan diskusi tentang topik itu pembuatan perencanaan pembelajaran. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan puji syukur ke hadapan Tuhan, merelapan Pangajarima. Om Swastiastu. Baik teman-teman, seperti yang kita sudah ketahui, untuk raport pendidikan kita di tahun 2024 itu sudah rilis. Dengan mungkin teman-teman sudah melihat hasilnya bagaimana. Sekarang akan saya sedikit review dulu ya. Baik, dari beberapa indikator dari raport mutu sekolah kita itu ada beberapa yang sudah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Itu yang pertama dari indikator kemampuan literasi sudah memperoleh nilai baik, kemudian juga iklim keamanan, iklim kebinekaan dan kualitas pembelajaran juga sudah baik. Namun ada juga yang kurang baiknya. Kurang baiknya itu adalah di bagian perencanaan pembelajaran. Ini sudah yang screenshot itu untuk di bagian kemampuan literasi itu sudah mengalami kualifikasi baik, itu 90% sudah mencapai kompetensi minimum. Kemudian juga di kemampuan numerasi, karena di tahun kemarin ini kita yang mengalami penurunan, yang mengucapkan selamat dulu kepada Bapak Ibu guru semuanya karena sudah berhasil meningkatkannya. Namun ini ada satu indikator yang kita mengalami penurunan. Itu kita di kualifikasi sedang, yaitu di bagian kualitas pembelajaran. Nah, hari ini itu yang akan kita diskusikan tentang penyebab dan apa langkahnya ke depan supaya kualitas pembelajaran ini mengalami kenaikan. Di sana dari yang kita tadi review itu ada dua yang harus kita laksanakan. Yang pertama itu adalah upaya peningkatan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran agar memiliki kualitas yang baik. Yang kedua adalah guru itu harus memiliki upaya untuk meningkatkan kualitas dirinya. Nah, sebelum kita lanjut, sekarang yang mau berbagi pengalaman dari Bapak Ibu, kira-kira apa sebenarnya penyebab dari kualitas pembelajaran kita menurun? Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menyampaikan. Mungkin Pak Ade Dwi bisa katakan apa itu? Sebelumnya terima kasih atas waktu dari keterangannya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang berikutnya yang hormati pula rekan-rekan guru dan pegawai seluruh siswanya. Sebelum yang lanjut yang awali dengan panggil hormat Om Swastiastu. Baik, jadi memang seperti yang Bapak sampaikan tadi, memang demikian raport yang kita raih. Jadi kita harus syukuri apa yang kita sudah capai secara bersama-sama selama ini. Tentunya ada yang dekat, ada yang ketat, dan ada yang menurun. Yang berarti seperti yang Bapak sampaikan tadi, memang seyogianya kita carikan solusi bersama. Jadi untuk tiap pribadi jelas, karena tidak memungkiri dengan berbagai bentuk perencanaan yang kita sudah buat dari segi waktu, dari segi perangkat pembelajaran, tentunya mungkin inilah hasilnya. Jadi kita harus akui juga bahwa selama ini kita sebagai guru juga semakin banyak ada tanggung jawab yang perlu kita selesaikan, sehingga mungkin yang menjadi masalah di pembelajaran tersebut yakni
terkait dengan waktu perencanaan dan waktu penyelesaian rencana yang kita buat, tentunya actionnya di kelas. Terlebih lagi karena waktu penyelesaiannya yang mungkin sekarang bisa dikatakan lebih singkat karena banyaknya agenda-agenda yang tidak terbuka, sehingga menyebabkan pihak sendiri mengambil langkah pembelajaran yang sudah dirancang di rencana inovatif. Sekarang terpaksa kami ambil langkah agar terselesaikannya target kurikulum. Jadi kami ambil beberapa mengacu teacher center, walaupun sudah tiap sendiri kombinasikan dengan tanya jawab dan kelompok ya. Tapi di bagian itulah yang kurang maksimal untuk yang pribadi di kelas ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Dwi. Sedikit yang tangkap tadi tentang masalah manajemen waktu. Ya, manajemen waktu terkait dengan padatnya materi dan waktu yang tersedia, sehingga diambil, dicomot beberapa, berarti dihilangkan oleh dia. Itu berarti kita nantinya harus lebih di bidang manajemen waktu. Baik, mungkin dari teman yang lain mungkin ada dari Pak Budi mungkin. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Sama halnya dengan yang dibilang tadi Pak Dwi, bahwa manajemen waktu itu sangat mungkin berperan dalam penurunan kualitas pembelajaran kita. Dan itu juga ada kualitas siswa yang selama ini mungkin dari karakter dan dari minatnya itu memang berbeda-beda. Mungkin dari kelas 6 seperti di kelas 3 itu banyak siswa yang sudah tahu akan lebih pentingnya itu dia belajarnya luar dibandingkan dengan bermain HP. Karena sekarang ini teknologinya sudah canggih, mungkin dia lebih mementingkan dirinya untuk mengenal teknologi yang ada, kemudian lebih mengaktifkan pembelajaran. Jadi walaupun kita menggunakan metode, kemudian cara mengajar yang sudah bagus, tapi kalau tidak diimbangi dengan siswa kita yang minat baca atau minat belajarnya tinggi, maka walaupun dengan metode atau dengan pembelajaran yang sudah bagus, maka hasilnya tidak bagus. Jadi itu sih menurut saya. Baik, terima kasih Pak Budi, sangat bagus sekali masukannya. Itu tentang pentingnya juga feedback dari antara siswa juga di keluarganya juga harus diperhatikan gaya belajarnya, manajemen waktunya juga untuk belajar, jadi seperti itu ya. Nah dari tadi dari Pak Dwi, Pak Budi juga sudah itu tentang kelemahan kita ya sebagai seorang guru dalam hal ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Mungkin dari Desil mungkin ada. Baik, terima kasih atas waktunya. Kalau dari saya hampir sama dengan Pak Budi dan Pak Budi. Masalah utama yaitu manajemen waktu, di mana juga kita sebagai guru memiliki atau ada tugas tambahan, bukan hanya sekedar mengajar saja. Dan penggunaan media pun tidak bisa kita gunakan hampir setiap hari, karena penggunaan media itu juga perlu kita siapkan dari jauh-jauh hari. Maka daripada itu adanya observasi kelas waktu ini, di sanalah kita berkesempatan untuk memberikan penampilan kita yang terbaik dalam saat mengajar di kelas. Tetapi balik juga ke muridnya, ada anak yang cepat menangkap, ada anak yang tidak, walaupun kita misalnya sudah menggunakan media apapun
titik di sana kita kurangnya di bagian perencanaan. Nah, dalam perencanaan ini mungkin yang termasuk pembuatan media, penyusunan RPB itu beberapa teman masih mungkin kurang. Nah, untuk menutupi kekurangan ini mungkin ada solusinya atau apa yang kita cocok adakan supaya kemampuan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran ini, terutama di penyusunan perangkat pembelajaran ini dapat kita laksanakan. Mungkin dari Bu Wayan, apa yang cocok kita terapkan biar kita bisa dalam penyusunan RPP ini menjadi lebih baik. Baik, terima kasih atas masukannya Bu Wayan. Solusinya sangat bagus. Itu ada beberapa. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas diri itu dengan cara belajar mandiri. Sudah ada di PMM, bisa belajar secara mandiri terkait dengan metode pembelajaran yang berdiferensiasi, yang kreatif dan menyenangkan. Dan juga kita sudah punya Komja. Nah, yang kemarin sudah dapat kalkulasi dengan benar bos, itu kita Komja itu mengingat dengan penurunan nilai di kualitas pembelajaran ini, kita Komja akan mengadakan workshop dengan tema
pembelajaran berdiferensiasi yang kreatif dan menyenangkan. Nah, kira-kira bagaimana? Contoh apa tidak itu kita terapkan? Apakah nanti tidak mengganggu waktu dari Bapak Ibu atau bagaimana? Silakan Pak Dede. Karena kan rencananya itu mau diambil di waktu liburan di bulan Juli. Bagaimana tanggapannya Pak Dede? Terima kasih atas waktunya Bapak untuk pengertian. Alangkah baiknya semua yang disarankan oleh Ibu Koordinator itu alangkah baiknya kalau bisa kita terapkan semua. Tapi terkadang setiap guru atau situasi sekolah pasti berbeda-beda. Yang mana yang lebih efisien kita lakukan kita laksanakan terlebih dahulu. Kalau menurut dia, misalnya seperti dia sendiri biasanya lebih banyak sharing terhadap sesama kakak, karena lebih banyak kita berbicara bagaimana metode yang inovasi biar siswa itu tidak bosan dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua bisa kita melakukan seperti yang sudah direncanakan di sekolah, kita lakukan pengajarnya mungkin mengundang salah satu narasumber ya, dan bisa juga memberikan kesempatan kepada guru secara bertahap untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat untuk meningkatkan kompetisinya lebih baik lagi. Dari kalian sekian. Sangat luar biasa dari saudara, karena sesuai dengan yang namanya sekarang itu semua perencanaan harus berbasis data. Karena memang data kita seperti ini, kita kurang di bagian kualitas pembelajaran, makanya kita akan meningkatkan itu. Salah satunya itu kita akan mengadakan program workshop melalui Komjar kita bisa bilangnya nanti untuk kegiatannya itu akan kita jadwalkan kembali, kita cocokkan waktu yang tepat dan pemilihan juga narasumber yang berkompeten di bidang itu. Tapi nanti dia minta untuk teman-teman semuanya untuk aktif. Di sana kita akan saling berbagi ya, kita menggurui, kita saling berbagi praktik baik yang nantinya dapat kita terapkan di pembelajaran kita. Kira-kira dari segi pembiayaan kan bisa itu Pak Dewa ya, dari segi pembiayaan itu bisa, karena di Akas itu juga berbasis perencanaan. Nah, ya, jadi bisa diterapkan. Kemudian, tadi menarik juga, bisa teman-teman melakukan KKG-nya, bisa saling berbagi dengan KKG-nya. Misalnya guru kelas 6 dengan bersama guru kelas 6 itu sharing, itu bisa. Kemudian secara pribadi, itu sekarang banyak ada workshop online itu bisa juga. Baik, dari tadi itu sudah kita bahas tentang perencanaan kita dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan lainnya. Cukup. Baik, dari diskusi kita dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, rapat pembelajaran kita di tahun 2024 itu mengalami penurunan di bidang kualitas pembelajaran, sehingga perlu ditingkatkan. Nah, solusinya dari untuk meningkatkan itu adalah dengan kita akan mengadakan workshop penyusunan RTP berdiferensiasi yang kreatif dan menyenangkan untuk waktu dan tempat dan bagaimana nanti kegiatan itu dilaksanakan, itu akan menyusul setelah dia akan bentuk tim panitia. Bagaimana? Setuju? Baik, kalau sudah disetujui, untuk diskusi hari ini akan dia duduk dengan Pramu Sakti. Om Sakti.